'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody's... Nah, balik lagi sama aku pada bagian 2, kelanjutan dari bagian pertama yang membahas mengenai soal esai. Nah, pada bagian 2 ini kita akan membahas soal dari nomor 21 hingga 50. Soal nomor 21, mengapa gaya selalu muncul berpasangan? Nah, menurut hukum Newton 2, setiap aksi dia akan menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Nah, gaya ini bekerja pada dua benda yang berbeda sehingga tidak saling meniadakan. Nomor 22, apa tujuan menggambar diagram pada benda? Bebas. Jawabannya adalah untuk mengidentifikasikan semua gaya yang bekerja pada satu benda secara terpisah sehingga kita ini bisa menentukan resultan gaya yang tepat. Nomor 23, jelaskan fungsi gaya normal. Nah, gaya normal itu adalah gaya dari permukaan yang menopang benda, arahnya tegak lurus bidang dan berfungsi mencegah benda menembus permukaan. Nomor 24, mengapa gaya gesek selalu berlawanan arah? Gaya gesek ini bukan selalu berlawanan arah dengan kecepatan, melainkan berlawanan dengan kecenderungan gerak relatif antara dua permukaan yang bersentuhan. Nah, terus kemudian nomor 25, apa yang menyebabkan benda meluncur di bidang miring? Benda meluncur pada bidang miring karena gaya berat M dikali G memiliki komponen sejajar bidang, yaitu M dikali G dikali sin theta. Nah, komponen ini bekerja sejajar permukaan bidang dan menyebabkan benda bergerak menuruni bidang. Jadi, komponen utama mengapa benda meluncur pada bidang miring adalah adanya komponen gaya berat dan sejajar bidang. Kemudian nomor 26, mengapa diperlukan gaya sentimental pada gerak melingkar? Jika gaya sentimental ini nggak ada, benda itu akan bergerak lurus menyinggung lintasan. Sedangkan jika gaya sentimental ini ada, dia akan bertugas untuk menarik benda agar tetap berada pada lintasan melingkar. Nah, gerak melingkar ini membutuhkan gaya yang selalu mengarah ke pusat agar kecepatan terus bertambah. Tanpa gaya ini, jelas benda akan bergerak lurus. Kemudian nomor 27, apakah gaya sentrifugal benar-benar ada? Dalam kerangka acuan tiam inersia, gaya ini nggak nyata. Namun, dalam kerangka berputar, gaya sentrifugal ini muncul sebagai gaya semu yang seolah-olah mendorong benda keluar. Kemudian nomor 28, apa perbedaan gerak lurus dan gerak melingkar dari sisi percepatan? Nah, gerak lurus kan seperti yang kita tahu ada dua, yaitu GLB dan juga GLBB. Nah, GLB ini terjadi jika kecepatannya konstan, percepatannya 0. Sedangkan GLBB terjadi jika kecepatannya berubah, percepatan searah atau berlawanan arah gerak. Nah, gerak melingkar adalah gerak yang selalu memiliki percepatan, meskipun kelakuannya sama. Disebut percepatan sentimental karena arahnya menuju pusat lingkaran. Dan penyebabnya adalah perubahan arah kecepatan, bukan besar kecepatannya. Nomor 29, jelaskan pengertian usaha. Usaha didefinisikan sebagai hasil kali dari skalar antara gaya dan perpindahan. Usaha terjadi ketika gaya menyebabkan benda mengalami perpindahan. Kemudian nomor 30, kapan usaha bernilai 0 meskipun ada gaya? Nah, usaha bernilai 0 tidak berarti gaya tidak bekerja. Gaya sentimental pada gerak melingkar selalu bekerja, namun karena adanya tegak lurus, karena arah yang tegak lurus terhadap perpindahan, usaha yang dilakukan itu bernilai 0. Nah, jadi ketika tidak ada perpindahan dan gaya tegak lurus arah perpindahannya, usaha akan bernilai 0. Apa makna sudut dalam rumus usaha? Nah, sudut ini kan dia menunjukkan arah relatif ya antara gaya dan juga perpindahan. Nah, hanya komponen gaya yang searah perpindahan yang melakukan usaha. Makna dari sudut 0 derajat itu berarti dia gayanya searah perpindahan atau usaha maksimum. Kemudian jika sudutnya 90 derajat berarti gayanya tegak lurus.
perpindahan usahanya 0. Kemudian jika sudutnya 180 derajat berarti gaya berlawanan arah atau usaha negatif. Selanjutnya nomor 32, jelaskan hubungan usaha dan energi kinetik. Nah, menurut teorema usaha dan energi, usaha total yang bekerja pada benda akan sama dengan perubahan energi kinetiknya. Kemudian nomor 33, apa yang dimaksud energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisi atau kedudukannya. Misalnya, ketinggian terhadap permukaan bumi. Jadi, energi potensial ini dia ada karena posisi atau kedudukan pada yang dimiliki suatu benda. Nomor 34, kapan energi mekanik bersifat kekal? Energi mekanik ini akan bersifat kekal jika hanya konservatif yang bekerja. Misalnya apa? Gravitasi, kemudian ada pegas tanpa adanya gesekan atau hambatan. Nah, energi mekanik tetap jika tidak ada gaya non-konservatif. Jadi, energi mekanik kekal ini dia nggak ada kalau yang ada itu energi gaya non-konservatif. Dalam kondisi ideal, energi hanya berubah bentuk antara energi kinetik dan energi potensial. Mengapa energi bisa hilang ketika ada gesekan? Nah, energi dia itu nggak benar-benar hilang ya, jadi dia itu dapat berubah bentuk. Energi hanya dapat berubah bentuk, misalnya dari energi mekanik menjadi energi panas akibatnya gaya gesek atau karena hambatan udara. Kemudian nomor 36, jelaskan konsep pusat massa. Nah, titik imajiner tetap tempat seluruh massa sistem dianggap terkonsentrasi untuk memudahkan analisis gerak. Inilah dimaksud dengan konsep pusat massa. Nomor 37, mengapa sistem partikel dapat dianalisis sebagai satu benda? Gerak sistem yang kompleks seringkali dapat dianalisis dengan mempelajari gerak pusat massanya. Pendekatan ini jauh lebih efisien dibandingkan menganalisis setiap partikel satu persatu. Jadi, sistem partikel ini mengapa dia dapat dianalisis sebagai satu benda? Karena dia itu dapat dipelajari dengan melihat gerak pusat massanya, dan ini itu lebih efisien dibandingkan menganalisis partikel satu persatu. Nomor 38, apa makna momentum secara fisik? Momentum itu adalah ukuran kuantitas gerak suatu benda, hasil kali massa dan juga kecepatan. Dia menunjukkan seberapa sulit benda dihentikan. Momentum ini tidak pernah memiliki arah yang berbeda dari kecepatan dan merupakan besaran vektor. Nomor 39, mengapa benda bermassa besar lebih sulit dihentikan? Benda yang lebih besar akan memiliki momentum yang lebih besar. Jadi, benda yang lebih berat akan memiliki momentum yang lebih besar, meskipun kecepatannya sama, karena momentumnya besar sehingga dibutuhkan gaya atau waktu yang lebih besar untuk mengubahnya. Nomor 40, jelaskan pengertian impuls. Nah, impuls ini adalah hasil kali gaya dengan waktu kerjanya, biasanya terjadi dalam waktu singkat. Nah, impuls menyatakan perubahan momentum, bukan sekedar besar gaya. 41. Apa hubungan impuls dan perubahan momentum? Impuls yang diberikan pada benda sama dengan perubahan momentumnya. Itu adalah hubungan antara impuls dan juga perubahan momentum. 42. Kapan momentum kekal? Momentum akan kekal jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Jadi resultan gaya eksternalnya itu sama dengan 0, maka momentum total sistem tidak berubah terhadap waktu. 43. Mengapa gaya internal tidak mempengaruhi momentum sistem? Karena gaya internal itu kan dia hal berpasangan, yaitu aksi dan reaksi, dan dia saling meniadakan dalam sistem. Kemudian nomor 44, apa itu tumbukan lenting sempurna? Tumbukan di mana momentum kekal dan energi kinetik kekal. Jadi ini sebagai highlight, yaitu energi kinetik kekal, dia tidak ada energi yang hilang. Terus nomor 45, apa bedakan tumbukan lenting dan juga tidak lenting? Nah, tumbukan lenting ini adalah energi kinetiknya tetap seperti yang dijelaskan di atas. Kemudian energi tumbukan tidak lenting, dia energi kinetiknya berkurang atau berubah jadi panas atau juga deformasi.
46. Jelaskan pengertian kesetimbangan statik. Nah, kesetimbangan statik adalah keadaan benda diam dan tetap diam di mana resultan gayanya 0, resultan torsinya juga 0. Akibatnya, benda tidak mengalami percepatan maupun perputaran. Kemudian, 47. Mengapa benda diam belum tentu setimbang? Karena bisa saja benda itu hanya diam sesaat, tapi gaya yang bekerja tidak setimbang. 48. Apa syarat kesetimbangan translasi? Resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 ini maksudnya seperti ini. Sigma F sama dengan 0. Nah, bahwa tidak ada percepatan linear atau A sama dengan 0 sehingga benda tidak bergerak maju atau mundur. Kemudian 49. Apa syarat kesetimbangan rotasi? Resultan rotasi terhadap suatu titik atau sumbu sama dengan 0 ini maksudnya seperti ini. Sigma rotasi sama dengan 0. Bahwa tidak ada percepatan sudut atau alfa sama dengan 0 sehingga benda tidak berputar. Terus kemudian yang terakhir, jelaskan makna torsi secara intuitif. Nah, torsi adalah kemampuan gaya untuk memutar benda terhadap suatu titik poros. Gaya kecil bisa memutar besar kalau jaraknya jauh dari poros, gaya besar tapi dekat poros sulit untuk diputar. Nah, itu tadi penjelasan 50 soal esai persiapan UTS. Selanjutnya soal pilihan ganda akan dijelaskan pada part selanjutnya. Terima kasih telah menonton.